Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wa ajamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hingga pagi ini kita semua menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan mudah dan kita gunakan untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mudah-mudahan segala nikmat Allah mampu kita syukuri dan di akhirat kita terhitung orang-orang yang mensyukuri nikmat. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita mengkaji tentang fikih ibadah yang nanti akan dimulai dengan fikih taharah. Saya mohon izin untuk menulis untuk menjelaskan tentang pengantar fikih ibadah ini. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin nampak boleh pindah ke sini Pak, karena situ tidak nampak tulisan. Agama kita ini Islam. Betul Bapak Ibu ya? Islam. Dasar agama kita Al-Quran. Pijakan semua kita, balik semua kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun ilmu, apapun yang diajarkan dalam Islam mesti merujuk kepada kedua ini. Lalu untuk mengamalkan Quran dan Sunnah sesuai dengan setiap ranah yang diwajibkan dalam Islam, agama, kemudian kita kenal di dalamnya ada ilmu, nanti ada akidah, ada nanti fikih, ada akhlak. Ini muara ilmu dalam Islam ketiganya ke sini. Yang berbentuk amaliyah fisik, kita kerjakan secara fisik, dibahas dalam fikih. Yang berbentuk keyakinan, dia tidak nampak secara fisik, tapi ada dalam keyakinan hati setiap orang, akidah. Dan yang nampak dia bukan bagian dari fikih, bukan bagian dari akidah murni, tapi muncul dalam diri kita, namanya akhlak. Maka ajaran agama itu apapun ilmu yang kita pelajari muaranya tiga ini. Sehingga mempelajari tiga ilmu ini hukumnya wajib, fardu ain. Mesti setiap orang mempelajari. Hanya saja tingkat mempelajari nanti ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah dalam artian seseorang mendalaminya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyelesaikan berbagai syubhat atau berbagai permasalahan yang masyarakat perlu dijawab dengan tuntas, dengan jelas. Nanti ada fardu kifayah dan ada sampai hukumnya sunnah, mendalami sampai dia menyelesaikan fatwa-fatwa yang diperlukan oleh masyarakat. Baik, jadi Bapak Ibu, tiga ilmu ini muaranya Al-Quran dan Sunnah. Maka akidah itu sebenarnya tafsiran dari Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu yang bertentangan atau berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini keduanya Bapak Ibu sebagai sumber. Apabila kita ingin mengamalkan untuk bidang akidah, keyakinan, semua yang berasal Quran dan Sunnah terkait dengan keyakinan terhimpun dalam ilmu ini, akidah. Semua ilmu terkait dengan amaliyah berasal Quran dan Sunnah terhimpun dalam ilmu fikih. Sehingga fikih itu dia tidak ilmu yang hadap-hadapan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka nanti tidak boleh
ucapan seorang imam terkait hukum fikih diadu dengan Al-Quran atau Sunnah. Mana yang benar pendapat Imam Nawawi dibanding hadis Nabi? Itu tidak boleh begitu. Kenapa? Fikih produk ulama dari Al-Quran dan Sunnah ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Akhlak adalah tafsiran juga dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tiga ilmu ini merupakan produk instan dari Al-Quran dan Sunnah, tinggal kita amalkan. Sebab Al-Quran dan Sunnah ini ibarat masakan, dia bahan mentah. Koki yang pandai dari bahan mentah ini akan jadi nanti jadi akidah, jadi fikih, jadi akhlak. Kita kalau bukan koki, maka kita tidak bisa mengolah Al-Quran dan Sunnah menjadi bahan seperti ini. Maka pekerjaan yang mudah bagi kita ketika ingin mengamalkan agama ini yang sudah dirumuskan oleh ulama dalam akidah, dalam fikih, dalam akhlak. Ini yang paling mudah bagi kita. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ilmu yang tiga ini jangan diadu dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ketiganya adalah produk instan tafsiran Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai segini? Saya akan masuk kepada khusus fikih secara definisi, agar Bapak Ibu nanti paham bahwa fikih jangan diadu dengan hadis Nabi. Karena nanti orang akan mengadu kita. Contoh dalam tasyahud, kata Imam Nawawi, kita tak boleh menggerak-gerakkan tangan. Lalu kata hadis, kita menggerak-gerakkan tangan. Mana yang benar yang kita amalkan? Menggerak-gerakkan tangan berdasarkan hadis atau perkataan Imam Nawawi? Pernah ketemu Bapak Ibu pemahaman bahwa menggerakkan jari itu kata sebagian sunnah, kata sebagian justru makruh? Ketemu ya? Oke. Kita akan tengok dulu definisi fikih itu apa. Karena kita akan belajar fikih ibadah. Lalu dari fikih kita akan mengkotakkan lagi apa saja pembahasan dalam fikih. Dari segi definisi, fikih itu kata ulama al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu, ilmu ini pengetahuan kita terhadap suatu objek ilmu yang kemudian ketika kita tahu, kita menjadi yakin untuk mengamalkannya. Ilmu yang kita pelajari dalam fikih terkait dengan hukum. Makanya tadi saya bagi ada akidah, ada amaliyah dan ada akhlak. Terkait dengan hukum. Hukum ini kalau kita bagi secara ilmu ada tiga lagi. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Hukum akli itu hukum akal. Akal kita menghukumi segala sesuatu itu tiga saja dia. Pasti ada, pasti tidak ada, bisa tidak. Sehingga dikenal nanti ada hukum wajib, hukum mustahil, hukum jaiz. Maka Bapak Ibu kalau belajar akidah selalu nanti pembahasannya terkait di sini nih. Wajib, mustahil, jaiz. Maka Bapak Ibu kemudian kalau membahas sifat Allah, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Artinya nanti kalau sifat wajib bagi Allah disebut 20, ada wujud, qidam, baqa. Maknanya Allah pasti bersifat ada. Qidam, Allah pasti dia yang paling dahulu ada. Sebab dia pencipta segala sesuatu. Pencipta tidak mungkin ada setelah penciptaannya ada. Pasti pencipta itu sebelum yang diciptakan dia sudah ada. Maka ada hukum akli. Lalu ada hukum adi. Hukum adi itu hukum kebiasaan, adat istiadat. Kita setiap minum air biasanya hilang dahaga. Setiap makan nasi, makan snack, makan roti, makan kue, makan buah, hilang lapar. Biasanya begitu.
Tapi tidak mesti, tidak harus atau tidak bisa dipastikan yang menghilangkan lapar itu adalah makanan. Yang menghilangkan haus itu adalah minuman. Buktinya banyak orang yang dia makan, yang minum, tapi tak hilang lapar dan dahaga dia. Begitu juga ketika kita berobat, kita makan obat sesuai aturan dokter, Allah sembuhkan, tapi tidak pasti bahwa menyembuhkan itu adalah obatnya. Namun adatnya, kebiasaannya, kalau kita berobat, Allah sembuhkan melalui kita berobat. Ini hukum kebiasaan namanya. Lalu ada hukum syar'i. Hukum syar'i ini artinya setiap hukum yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita membahas fikih, dia disebut hukum-hukum asy-syar'iyyah. Berarti hukumnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tadi saya sebutkan, fikih itu produk instan tafsiran Al-Quran dan Sunnah. Terkait hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, al-amaliyah, yang dia terkhusus masalah amaliyah. Tadi ada keyakinan, ada amaliyah, ada akhlak. Fikih khusus di sini. Al-muktasabu, ilmu semua yang kita dapatkan dalam fikih itu berasal dari min adillatihat tafsiliyah, berasal dari kajian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang bersifat spesifik. Contoh kata Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Timbul pertanyaan, apa hukumnya kita melaksanakan salat? Ulama kemudian menyimpulkan berdasarkan banyak dalil, wajib hukumnya setiap muslim salat. Kalau dalil globalnya, apa argumentasinya kita beramal dengan Al-Quran? Apakah apabila ada ayat Al-Quran mesti kita amalkan? Itu namanya dalil secara global atau ijmali dalam ilmu usul fikih. Lawannya tafsiliyah, ini ada ayat Quran nih, kata ayat Al-Quran aqimus shalah. Kata ayat Al-Quran, idza qumtum ila shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, disuruh basuh tangan, basuh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian. Berarti ada perintah ini. Apa hukum perintah tadi dikerjakan? Ini dikaji oleh fikih. Sehingga Bapak Ibu, dari definisi ini dan gambaran tadi, saya ingin menyampaikan dari awal, fikih adalah produk Al-Quran dan Sunnah. Apapun mazhab fikih yang kita kenal, dia adalah produk Quran dan Sunnah. Definisinya gini, paham ya? Hukum-hukum berasal dari hukum syariat yang ranahnya amaliyah, dikaji dari dalil-dalil yang spesifik. Ada sunnah Nabi nanti menjelaskan tentang satu masalah, lalu para ulama mengkaji apa hukumnya. Sunnah, wajib, mubah, makruh, haram. Ini poin penting pertama. Jangan nanti sampai diadu. Kata Imam Syafi'i, kita ketika habis sholat boleh membaca doa keras sehingga jamaah bisa belajar dari imamnya. Lalu nanti bertemu ayat Al-Quran, bertemu dengan hadis Nabi, kata hadis begini, kata Al-Quran begini, mana yang kita amalkan? Itu tidak boleh begitu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ketika menyatakan suatu ijtihad, hasil pengkajian daripada Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Okay. Saya lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai dari sini kita masuk kepada fikihnya. Tadi ada ilmu fikih, ada akidah, ada akhlak. Fikih, ilmu yang di dalamnya itu pembahasan banyak. Di antara pembahasan fikih itu yang pokok adalah satu, al-ibadat, terkait dengan hal-hal yang ibadah hubungan langsung dengan Allah. Maka dalam fikih ibadat ini dikaji nanti ada masalah, di antaranya kajian salat, ada kajian terkait dengan saum, ada terkait dengan zakat, terkait dengan haji.
Sehingga dalam kajian fikih ibadah ini, kajian solat ini dikaji dengan detail. Mulai dari kita mengenal air untuk alat bertaharah, lalu taharah kita, adabnya dan seterusnya. Puasa detail, sampai puasa sunnah, puasa wajib dikaji. Kemudian zakat dengan semua jenisnya dikaji. Kemudian haji, rukun, wajib, sunnah, dan semua yang terkait dengan haji akan dikaji di situ. Tambahannya dalam ibadah ini akan dikaji nanti masalah ada udhiyah, kita kurban di Ramadan, di Idul Adha, lalu nanti ada akikah, lalu dibahas juga nanti tentang al-aiman wan nuzur, tentang kita bersumpah dan nazar. Kemudian dibahas juga nanti masalah ibadah juga ada jihad, sebagian masukkannya dalam jihad. Ini pembahasan fikih ibadah. Ini baru di sini Bapak Ibu. Ini kalau dibahas ini luas ini dan lama waktu ini ibadah ini. Lalu nanti hubungan selanjutnya dalam fikih ini, manusia yang mengamalkan hukum Allah, dia akan berhubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain itu ada yang bersifat muamalat, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Kemudian nanti akad gadai menggadai, berbagai akad yang bersifat ekonomi Islam kata orang sekarang, pembahasannya muamalat. Kemudian nanti hubungan manusia dengan orang, ada yang hubungannya dia untuk berkeluarga. Dia berkeluarga, maka dalam berkeluarga itu nanti ada namanya orang meminang, melamar. Lalu ketika mereka sudah berhubungan suami istri dan segala macam, ada namanya mahar, ada nafkah. Lalu dalam hubungan suami istri mereka kadang bertengkar, sehingga ada namanya talak, ada rujuk. Talak itu banyak pula macamnya. Ada talak dari suami pada istri, ada pula nanti ilak, ada pula nanti sifatnya khulu'. Lalu mereka rujuk, banyak hukum-hukum terkait di situ. Sempat mereka punya anak keturunan, ada pula nanti hibah, ada warisan, dan seterusnya. Nah, ketika mereka manusia ini berinteraksi, kadang-kadang mereka heboh, mereka tak sejalan, sehingga mereka bertengkar. Terjadilah ada pembunuhan, ada yang melukai orang, dan berbagai hal, atau menuduh orang, si anu itu pelaku zina, dan segala macam. Maka ada hukuman bernama di sini kajiannya jinayat, menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar manusia. Ini 4 bab besar dalam kajian fikih. Jadi Bapak Ibu, ini 4 bab besar kajian dalam fikih. Kita berada dalam ranah fikih ibadah ini. Terkhusus fikih ibadah ini yang pertama ini, ranahnya tentang salat. Maka Bapak Ibu, dalam kajian fikih ibadah ini, kita tidak akan mengkaji tentang keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, pada malaikat. Dan kalau Bapak Ibu membuat kajian namanya fikih ibadah, berarti kajian terkait masalah seperti ini. Sehingga tidak dibahas di sini tentang apa hukumnya suami menceraikan istri ketika istri sedang haid. Itu enggak dibahas di sini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita fikih ibadah. Fikih ibadah maka salat, puasa, zakat, haji. Mudah-mudahan nanti sekali pertemuan minimal masalah salat ini ada 1 bab yang bisa kita selesaikan insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Peta ini sudah mulai agak jelas petanya? Baik. Maka kita masuk masalah fikih ibadah, masalah salat. Saya buatkan lagi petanya masalah salat ini. Kita buat peta ini biar jelas dulu, karena kadang-kadang kita membuat kajian di masjid-masjid. Ustaz, pokoknya kajian tentang salat, Ustaz tentang ini, Ustaz. Tapi yang dimintanya kita buat kajian akidah ya. Maka perlu diperjelas duduk masalahnya di mana. Kemudian kita mengkaji tentang salat.
Orang akan sholat, dia nggak bisa langsung sholat, Pak. Dia mesti suci dulu. Maka ketika dia akan sholat, mesti mengkaji tentang toharoh sebelumnya. Toharoh ini kita akan mengkaji bagaimana orang yang sholat ini dia nanti bersih dari najis, bersih dari hadas. Karena dua hal itu penentu sah dan tidaknya ibadah kita. Maka pembagian kita nanti ada mengkaji hadas, ada mengkaji tentang najis. Hadas ini dia tidak kasat mata, Pak. Tidak nampak dia. Tapi kalau najis nampak. Contoh hadas, kita bersentuhan suami laki-laki perempuan. Nampak bekasnya? Tidak ada bekasnya, Pak. Tapi kita batal wudu. Kalau mau sholat mesti wudu lagi. Kalau najis dia nampak kasat mata. Nanah, darah, kotoran. Ini najis semuanya. Maka pembagian kita ada hadas, ada najis. Cara membersihkan hadas ini ada hadas besar, ada hadas kecil, atau hadas asgar. Ini akbar. Maka cara membersihkannya, kalau asgar ini cukup dengan wudu. Kalau akbar ini mesti dengan mandi. Mandi wajib kita menyebutnya. Kalau tidak mandi wajib, tidak hilang dari hadas ini. Hadas kecil dengan wudu. Ketika keduanya tak bisa kita buat, maka diganti dengan tayammum. Sehingga pembahasan kita nanti adalah berwudu bagaimana caranya, mandi bagaimana caranya, tayammum bagaimana caranya, dan wudu ini apa alatnya. Otomatis air. Lalu akan kita bahas pembagian air. Mandi bagaimana caranya, rukun, syarat, dan siapa saja wajib mandi dan seterusnya. Lalu najis. Najis ini banyak lagi. Ada najis mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughallazah. Ini akan kita bahas masing-masingnya. Apa saja masuk najis itu. Lalu mana najis mukhaffafah, bagaimana cara membersihkannya. Mutawassithah, bagaimana cara membersihkannya. Mughallazah, bagaimana cara membersihkannya. Bebas dari semua ini, bersih dari semua ini, baru bisa kita salat. Dah mulai paham Bapak Ibu? Maka pembahasan kita seputar ini nanti. Ada wudu, ada air, ada mandi, ada tayammum. Lalu ketika wudu tayammum itu ada pembahasan ikutannya nanti adalah mengusap khuf, atau bahasa sekarang mengusap di atas perban, di atas gips. Kalau ada orang pakai gips sehingga dia tak bisa langsung basuh ke tangan, basuh ke kaki dia untuk berwudu dan seterusnya. Nah, saya menggambarkan peta-peta itu dulu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai paham peta ini, kita masuk ke dalam masalah taharah. Masalah taharah pertama sekali kita bahas tentang air, karena air alat untuk kita bertaharah. Kata para ulama, al-miyahu alladhi yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Air yang bisa kita gunakan untuk bertaharah dari segi asalnya, dari segi tempat wadah menampungnya, itu ada 7 jenis air. Artinya kalau air manapun di antara 7 ini kita pakai untuk berwudu, sah wudu kita. Yang semua air yang 7 ini kesimpulnya adalah semua yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Cuma keluar dari bumi dan dari langit ini tempat keluarnya macam-macam. Satu, ada namanya air sungai. 2, air laut. Masuk ke sini nanti danau. Masuk ke sini nanti telaga. Apalagi yang mirip-mirip dengan itu, Pak? Danau, telaga, laut, kumpulan air seperti itu, apa lagi, Pak? Bukan. Yang maksud saya yang sejenis dengan danau.
Ada situ orang nyebutnya kan, kayak gitulah. Sudah itu yang ketiga, selain air laut, danau, telaga, ada nanti air mata air. Air mata air ini yang keluar langsung dari tanah. Dia tidak dalam bentuk sumur. Dari bukit kadang keluar, kadang di dekat-dekat sekitar kita, kalau daerahnya agak banyak sumber air, keluar air dari tanah. Kemudian ada lagi air sumur. Air sumur ini yang sudah terkumpul dia, yang sengaja kita buat. Kalau air mata airnya biasanya tidak sengaja kita buat, tapi dia keluar sendiri dari bumi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya air hujan, air sungai sudah, air mata air sudah. Air yang berasal dari salju yang sudah menjadi cair. Tadinya salju, Pak, lalu dia menjadi cair, kita gunakan untuk berwudu. Sungai, laut, mata air, air sumur, air salju. Kemudian kita nyebutnya ada air embun. Air embun dia keluarnya tidak berasal dari tanah seperti biasa, atau tidak turun langsung dari langit, tapi dia juga air yang ada di sekitar kita, dapat oleh kita setiap hari pagi-pagi dari atas tanaman kita. Maka ini jenis air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak air ini, dimanapun kita ketemu air ini, kalau kita ingin wudu silahkan, boleh. Artinya kita berwudu di sungai, berwudu di keran kita, berwudu di laut, berwudu di mana saja ketemu air jenis ini, tempat seperti ini, boleh kita wudu, sah kita untuk berwudu. Kemudian setelah selesai kita menyebutkan sumber-sumber air ini, kita akan menghukumi air masing-masing yang dia boleh dipakai bertoharoh atau tidak. Hukum dia masing-masing air tadi. Ada air itu dia suci dan mensucikan. Artinya kalau kita pakai untuk berwudu, sah wudu kita dengannya. Tidak sekedar dia statusnya suci saja, tapi bisa membuat kita suci. Contoh air keran yang kita pakai di sini. Tadi air yang tadi, air kolam, air sungai, air danau yang dengan kategori tertentu. Yang kedua, air ini dia suci. Kemudian kalau dipakai, dia mensucikan. Tapi hukumnya makruh dipakai. Kalau ini dia boleh, kalau ini makruh. Tidak ada masalah yang pertama ini. Yang kedua ini makruh. Kata para ulama mazhab Syafi'i, ini adalah air musyammas. Air yang dia di tempat panas dan kena langsung oleh panas matahari. Kalau seandainya di tempat panas kena langsung cahaya matahari dan ditampung oleh logam, misalnya besi atau logam yang lain, kalau nanti karena suhu tinggi logam itu jangan-jangan permukaannya mengelupas bercampur dengan air. Ketika bercampur dengan air, air kita gunakan untuk wudu, apa yang terjadi? Kulit bisa sakit, kulit bisa alergi. Maka makruh dari sisi dia bisa menyebabkan orang sakit. Namanya air musyammas. Kemudian yang ketiga, dia airnya suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau kita minum, boleh kita minum. Kalau kita gunakan untuk cuci piring, cuci gelas, cuci pakaian, boleh. Tapi tidak membuat kita status suci bisa untuk sholat. Air suci tapi tidak mensucikan. Di sini ada nanti air namanya mustakmal. Lalu ada air sedikit. Mustakmal ini adalah
air yang sudah dipakai membasuh anggota wudhu yang fardu. Contoh, saya basuh muka, bekasnya itu tertampung lagi di ember. Saya basuh tangan, bekasnya tertampung di ember. Maka air yang bekas basuhan muka dan tangan tadi, itu statusnya namanya mustakmal, sudah terpakai membasuh anggota yang fardu dalam bertaharah. Kalau saya ingin pakai lagi, itu tidak suci. Tapi kalau saya gunakan mencuci pakaian, itu boleh. Saya gunakan untuk minum, kalau mau minum itu boleh. Kemudian air yang sedikit, air sedikit ini adalah para ulama membagi air itu ada air banyak, ada air sedikit. Air sedikit ini kata para ulama, air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah atau sama banyak dengan 2 kulah. 2 kulah itu adalah air yang bila kita ukur dengan bejana, ukurannya 60 kali 60 cm. Kalau literan lebih kurang 216 liter. Seandainya diisi satu tempat itu, lebih kurang ukuran 216 liter. Kalau dari segi ukuran panjang, lebar, tinggi, 60 kali 60, 60 tempat menampung air. Kalau air dengan kriteria seperti ini, dia dihitung airnya sudah air yang banyak. Kurang dari itu air sedikit. Kalau air sedikit ini masuk najis, dia langsung berubah menjadi najis, tak bisa dipakai berwuduk. Tapi kalau air yang banyak di atas jumlah ini, masuk najis sedikit, enggak langsung berubah jadi najis, kecuali berubah satu di antara 3 sifat: rasanya, aromanya, kemudian warnanya. Warnanya berubah. Mana tahu sekian banyaknya orang kencing, warnanya berubah jadi warna krem. Aromanya berubah. Maka apabila air ini sedikit masuk najis, dia tak bisa lagi untuk kita pakai bersuci. Maka Bapak Ibu, kalau ada air kita sedikit, hati-hati dalam kita menggunakannya untuk berwudu. Jangan sampai dia masuk lagi bekas wudu kita, atau dia terkena najis, apakah karena percikan kencing kita atau lain-lain. Yang keempat, air najis. Air najis ini mau banyak mau sedikit, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Statusnya sudah najis. Kita ingin menghilangkan najis, ingin menghilangkan hadas, maka tidak bisa dipakai. Yang kelima, ada pembagian yang jarang kita bahas, adalah air yang haram. Haramnya apa? Dari segi pemakaian. Saya tidak punya air, lalu Ustaz Niam dia punya air. Air Ustaz Niam ini saya ambil untuk berwudu saya tanpa izin beliau. Saya curi saja. Maka berwudu saya dengan air itu sah secara rukun syarat. Tapi hukum saya memakai airnya karena tak izin air orang lain, ini haram bagi saya memakainya. Ini 5 pembagian air. Suci, mensucikan. Suci, mensucikan, tapi makruh dipakai. Suci tapi tak mensucikan. Ada mustakmal, ada air yang sedikit. Lalu ada air najis. Dan yang kelima, air haram. Satu di antara 5 ini, di antaranya pilihlah yang pertama saja, air yang suci mensucikan ini. Aman, selamat dari segi apapun. Yang paling mudah mengenal air suci mensucikan ini air mutlak, kata ulama kita, air asli. Air asli tadi dari 7 yang berapa jenis air yang kita bagi tadi, itu air mutlak semua. Berasal dari sungai, dari laut, dari danau, air hujan dan seterusnya. Itu air suci mensucikan semua. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bang. Terima kasih Ustaz. Masalah wudhu ini masalah tempat. Baik. Kalau di rumah kita itu kan air keran itu suci lagi dibersihkan. Tapi kondisi sekarang berdekatan dengan kita BAB itu Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mandi di sungai atau mandi pakai shower itu, apakah boleh kita pakai wudhu seperti biasa? Kita bisa. Baik. Kalau kita di kamar mandi
mohon maaf, tempat kita buang air, kerannya berdekatan. Kan itu secara kondisinya menurut kita mungkin kena najis dari tempat kita BAB itu, kloset itu, atau apapun namanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ngambil air kan dari keran ya. Kalau kita sendiri masuk kamar mandi pakai sendal, itu berarti jelas yang kita injak airnya tidak lagi air yang dari tempat BAB kita, karena sudah teralas kaki kita kan. Maka ketika kita berwudu dari air keran, selama tidak kena kepada air kloset, lalu air kloset tadi memercik ke kita, maka wudu kita di kamar mandi dari air keran itu tidak ada masalah. Sebab airnya adalah air yang dia suci, mensucikan. Dan dia nanti kalau air keran ini, kan biasanya air keran itu tidak bersentuhan dengan yang lain dulu. Langsung tangan kita tampung, baru kita basuhkan ke badan kita. Maka statusnya suci, mensucikan. Dia hanya berubah menjadi tidak mensucikan kalau air keran tadi sempat kena air kloset tadi kena ke badan kita, atau kena kepada tempat kita menampung air, yaitu tangan kita. Sehingga tidak ada masalah kalau misalnya di samping keran kita itu ada kloset atau tempat yang sejenis dengan itu. Maka bila kita berwudu, di samping kita tuh sekitar kita tempat orang buang air besar, buang air kecil semua, tidak ada masalah selama percikan dari najis tadi tidak kena ke badan kita. Maka Bapak Ibu kalau wudu di kamar mandi, perhatikan percikan itu saja. Atau supaya kita tenang, kalau kita habis buang air, siram dulu semua lantai sehingga kita yakin sudah bersih semuanya. Sehingga begitu air keran itu dia menyucur ke lantai, meskipun dia percikkan ke badan kita, bekasnya sudah tidak ada lagi karena sudah kita siram semua. Yang paling aman begitu. Habis buang air, yakin kan lantai sudah kita siram semua. Sehingga ketika mengucur, meskipun air lantai itu kan air keran itu kadang ketemu lantai kan langsung memercik ke kita, tidak ada masalah. Kenapa? Sudah kita bersihkan. Itu yang paling aman begitu. Yang kedua tadi berwudu di sungai atau shower. Dari shower itu dia sama dengan keran, kan langsung dia kan, tidak ada pembatas. Sehingga bila kita datang air dari shower dari segi sumbernya, sumber suci mensucikan ini. Lalu ketika kita berwudu dengan shower, airnya kan memancar tuh. Boleh tidak apabila langsung kita jadikan berwudu dengan itu? Bapak Ibu perlu dipahami bahwa ketika kita berwudu, itu airnya tidak mesti air besar, air banyak langsung sekaligus di tangan kita. Tapi meskipun sedikit airnya, selama air itu bisa membasahi anggota wudu kita, dasar wudu kita. Maka kadang ada orang berwudu dengan satu gelas air ini sudah bisa. Kenapa? Karena berwudu itu yang penting semua anggota wudu basah oleh air. Sehingga kita ambil sedikit saja sudah bisa. Atau shower itu langsung kita ginikan ke muka kita, boleh. Ketika kita masuk ke sungai, sambil kita menyelam, kita usap wajah kita dengan air dulu. Setelah itu usap tangan kanan, kiri, semua anggota wudu sampai tuntas secara tertib. Itu dianggap kita sudah berwudu. Baik di sungai, kolam renang, di laut, di danau, di mana saja tempat yang luas yang bisa kita mandi. Begitu kita masuk, kita urutkan badan kita basuh dengan air secara tertib seperti wudu, sudah sah niat berwudu kita, dan kita dianggap benar dalam berwudu. Cukup? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Baik. kita tanya, kita ada temukan bilang tempat wudu itu seperti kolam, tempat kelipar atau kelipar besar. Jadi orang ini ngambil wudu itu langsung ngambil air wudu itu langsung situ, buangnya di situ, dan air itu tidak mengalir. Kira-kira gimana itu Ustaz? Baik. Kita tengok Pak, airnya banyak atau sedikit ya Pak? Baik. Seperti masjid-masjid lama ya Pak ya. Ada depan masjid itu kulah kalau kami di kampung menyebutnya. Kalau airnya banyak Pak, meskipun kita wuduk di situ, balik lagi ke situ, tidak membatalkan, tidak merubah statusnya menjadi najis. Kenapa? Airnya banyak. Karena air yang meskipun kembali air wuduk kita ke dalam kulah tadi,
dia tak merubah yang 3 tadi biasanya Pak. Warnanya, aromanya, rasanya, tidak merubah yang 3 itu biasanya. Tapi kalau sudah bisa merubah satu di antara yang 3 tadi, statusnya berubah menjadi air yang bernajis Pak. Karena kebanyakan kulah yang ada di masjid-masjid kita ukurannya besar. Bahkan seperti kolam yang ukuran 10 kali 10 kadang-kadang di depan masjid kita. Kalau 4 kali 4 meter kan besar itu Pak. Maka kalau ada orang ngambil air di situ, kemudian bekas wuduknya balik lagi, itu tidak merubah air menjadi najis Pak. Tapi kalau sedikit, seperti kita punya ember Pak, ember kecil cuma, atau gayung cuma, kita ambil air wuduk di situ, bekas wuduk kita balik lagi ke sana, atau najis yang dari badan kita bisa masuk ke sana, itu air itu tidak bisa lagi kita gunakan berwuduk berikutnya Pak. Jadi kita tengok banyak atau sedikit. Kalau banyak bisa merubah satu di antara 3 sifat tadi atau tidak. Kalau bisa statusnya najis, tidak bisa lagi kita gunakan berwuduk. Kalau tidak, dia bisa kita gunakan berwuduk. Gitu Pak. Jadi Bapak Ibu, tidak mesti tempat wuduk kita sumber airnya dari keran, tidak mesti dari pancuran. Boleh air kolam, air tergenang. Tapi dia kalau besar, selama tidak merubah 3 tadi, maka dia tetap suci dan bisa mensucikan. Begitu Pak. Cukup? Baik. Ada lagi ya Pak Ibu? Ada lagi? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Ini ada? Baik. Air banjir Pak. Baik, air banjir. Itu kan kalau air banjir, dia kalau tidak semakna dengan air danau, semakna dengan air sungai nanti. Sebab dia banyak kan. Sehingga hukumnya, karena dia air yang banyak, meskipun nanti Pak air banjir itu kan membawa mungkin tanah, sehingga warnanya berubah. Apabila berubah karena tanah atau karena benda-benda yang suci lainnya, dia tak merubah statusnya menjadi air najis Pak. Kecuali berubah warnanya karena najis, contoh karena kena darah banyak, maka dia menjadi najis. Tapi air sungai itu kebanyakan dia ketika masuk ke rumah kita atau lingkungan kita, dia sudah bercampur dengan tanah sehingga warnanya cenderung warna kuning, warna keruh karena pengaruh tanah yang lengket di air. Maka statusnya tidak langsung dia najis Pak. Apalagi airnya banyak dia, tidak langsung dia menjadi najis. Banjir itu kan biasanya banyak Pak ya. Kalau tidak banyak kan tidak disebut banjir kan. Maka umumnya air banjir itu tidak najis dia. Cukup Pak? Baik, ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Pas. Baik Pak. Air kelapa muda. Ya. Baik. Air kelapa muda. Nanti sama dengan itu air teh. Ada air kopi. Air kopi, air teh itu boleh diminum tidak? Boleh tidak? Boleh. Air kelapa muda itu termasuk jenis air yang dia tidak mensucikan. Air kopi kita minum boleh, tapi dia tak bisa mensucikan. Air teh sama, tapi dia tidak mensucikan. Maka beberapa jenis air itu dia boleh kita konsumsi, tapi tak bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka air kelapa muda termasuk yang tak bisa digunakan berwudu. Air termasuk beberapa jenis air yang lain, dia itu mungkin kena sabun bercampur dengan benda yang boleh dipakai. Itu dia tidak najis tapi tidak bisa mensucikan kita. Kenapa? Sudah bercampur air dengan benda suci yang lain. Sehingga air sabun itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk suci mensucikan. Baik, ada lagi yang lain? Air akar, artinya berasal dari akar tumbuhan kan? Air akar seperti itu. Air akar seperti itu karena dia jarang terjadi, makanya secara hukum fikih tak dibahas oleh ulama fikih itu. Karena dia bersumber dari benda. Kalau di Arab kan jarang benda-benda seperti itu ya. Maka apabila air akar seperti itu kita gunakan, dia sebenarnya dari sumbernya kan berasal dari alam juga dia. Dia menyerap air dari alam lalu keluar melalui tanaman. Maka ketika kita kumpulkan
selama dia tak bercampur dengan najis, dia boleh untuk digunakan berwudu. Atau air yang dari tanaman itu ketika di atasnya mungkin ada sumber air, lalu melalui pohon-pohon itu netes-netes air, melalui kayu menetes air, melalui ranting netes air, kita kumpulkan, itu boleh untuk berwudu. Dia berasal dari alam juga. Oke. Ada lagi? Cukup? Saya masuk pembahasan kepada najis lagi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaharah, yang kita lakukan tadi adalah membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari hadas. Baru sah kita ibadah. Najis secara umum dia kasat mata, nampak bendanya. Kalau hadas dia tak nampak, tapi keduanya sama menyebabkan kita tidak boleh ibadah. Kita bahas tentang najis dulu. Najis ini secara umum dia disebut dengan kotoran. Kotoran yang menyebabkan kita tidak sah ibadah. Lalu pembagian najis ini secara garis besar ada 3. Ada bahasa fikih namanya mukhaffafah. Mukhaffafah ini ringan, paling rendah. Kemudian mutawasithah. Yang ketiga mughallazah. Dari segi nampak dan tidaknya najis ini nanti dibagi lagi, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah ini artinya dia masih nampak najisnya. Betul, ini najis bendanya, ini najis, nampak bendanya. Hukmiyah, dia itu tempat itu pernah bernajis, tetapi mungkin karena dia dulu kita kencing, karena setiap hari kena panas matahari, dia kering, tidak nampak lagi. Termasuk pakaian kita, anak kita pernah kencing di pakaian atau pernah muntah, tidak nampak lagi karena sudah kering, tapi statusnya tidak berubah dari dia bernajis. Sehingga ini disebut dengan najis hukmiyah. Secara hukum dia tetap bernajis meskipun tidak nampak bekas najis di tempat yang ada najis itu. Maka Bapak Ibu, di masjid-masjid kita boleh jadi kadang mungkin anak-anak main, dia kencing di koridor masjid kita. Begitu orang sholat, orang kan nggak nampak itu karena sudah 3 hari yang lalu dia kencing, sudah kering. Status tempat itu tetap dia bernajis, orang tak sah sholat di situ. Kan kadang ada najis begitu ya, dia karena sudah berjalan waktu nak nampak lagi bekasnya, tetap najis itu disebut dengan najis hukmiyah. Tempat itu dihukumin najis karena memang pernah ada najis dan belum dibersihkan bendanya, tapi tak nampak, hukmiyah. Kalau ainiyah, betul benda najis itu nampak sehingga tinggal kita bersihkan. Ini dari segi nampak atau tidak. Dari segi pembagian dia, cara membersihkan dia, ada mukhaffafah, ada mughallazah, mutawassithah. Mukhaffafah ini satu saja, kencing bayi laki-laki, tidak semua bayi laki-laki saja. Yang apa? Belum makan minum kecuali ASI orang tuanya. Tapi kalau sudah ada MPASI atau sudah makan biasa pula nanti, sudah mulai makan nasi agak keras dia sudah dihukumi mutawassithah ini. Jadi satu saja, bayi laki-laki. Bayi laki-laki ini belum makan minum apapun kecuali ASI orang tuanya, maka mutawassithah. Kemudian mughallazah. Mughallazah ini adalah semua najis yang muncul dari anjing, babi, atau anjing ini kawin dengan babi, muncul anak, atau anjing kawin dengan sapi, muncul anak, babi kawin dengan binatang halal lain, muncul anak. Semua turunan dari proses ini, lalu dijilatnya kita atau kulitnya kita pakai untuk sholat, statusnya adalah najis mughallazah. Di luar najis mukhaffafah dan mughallazah, semuanya masuk najis mutawassithah. Paham ya? Jadi ini terkait dengan babi, anjing. Ini cuma kencing anak laki-laki yang bayi, dia belum makan minum kecuali ASI orang tuanya. Oke.
Nah, mutawassithah ini banyak sekali. Pertama, di antaranya yang sekitar kita, kotoran manusia, baik yang keluar dari kubul, dubur, semuanya itu adalah najis, kecuali satu, kotoran manusia dari depan itu yang tidak najis, dia adalah, mohon maaf, sperma, mani dalam bahasa fikihnya. Selain itu dihitungi najis. Yang kedua, najis ini kotoran binatang. Kotoran binatang, kita berangkat ke masjid, mohon maaf, terinjak kotoran anjing, kotoran kucing di jalan, najis statusnya. Mesti kita bersihkan baru sah kita sholat. Yang ketiga di sekitar kita lagi adalah darah. Kalau darah badan kita, darahnya banyak ngalir, itu adalah najis. Tapi kalau darah sedikit dia nanti dimaafkan. Nanti pembahasan berikutnya ada. Kemudian yang semakna dengan darah ini nanti adalah nanah. Itu juga najis. Sudah itu yang ada lagi di badan kita muntahan. Bukan muntahnya, tapi muntahan yang keluar itu. Keluar. Benda-benda yang keluar tadi itu, baik cair, baik padat, itu adalah najis. Ya. Kemudian yang masuk kepada najis ini lagi bangkai. Semua yang menjadi bangkai itu adalah statusnya najis kecuali manusia. Manusia enggak najis. Maka ikan, ya, ikan kemudian belalang yang dikecualikan. Semua selain itu adalah statusnya najis. Sehingga Bapak Ibu ya rahmat Allah SWT, tidak boleh membawa benda apapun yang statusnya bangkai dalam badan kita ketika sholat. Kalau kita bawa maka dia adalah najis. Termasuk bagian organ fisik hewan yang masih hidup hewannya tapi terpotong dari badan dia. Contoh tangannya pontong. Yang pontong tadi itu adalah statusnya dihitung bangkai. Dan banyak lagi jenis najis mutawassithah ini. Ini yang dekat dengan kita, yang sering terkena kita. Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Pertanyaan lagi? Saya bahas sedikit, itu pertanyaan lagi. Saya bahas cara membasuhnya, cara membersihkan. Apabila najis mukhaffafah yang pertama itu, cara membersihkannya gampang. Dipercikkan air sudah. Tidak perlu kita basuh sehingga dia ngalir air, hilang bekasnya, enggak perlu. Cukup yang pertama itu percikkan air. Meskipun masih nampak bekasnya, tidak masalah. Yang kedua, mutawassithah ini caranya mesti dialirkan air. Hilang bendanya. Benda najis itu di badan kita hilang. Kalau di pakaian kita hilang. Mesti caranya dialirkan air. Kalau ada keran, maka buka keran, dibersihkan betul dari keran sehingga lepas dari badan kita, ngalir dia ke bawah. Lepas dari baju kita, ngalir dia ke bawah. Contoh konkret dalam hidup kita, kalau sempat, mohon maaf, kita kadang-kadang gara-gara batuk terbawa pipis sedikit, atau gara-gara melompat keluar pipis sedikit. Jika nampak bekasnya atau terasa keluar oleh kita, mohon maaf, celana dalam itu bersihkannya sedikitnya bagian itu, dipakai lagi sholat sah. Atau keluar, mohon maaf, kena paha kita, selangkangan kita, bersihkannya bagian itu, setelah itu kita sholat lagi sah. Tidak perlu dibersihkan semuanya, tidak perlu mandi pula kita. Bagian yang kena dengan najis kita bersihkan, sudah bersih dia, boleh kita gunakan lagi untuk ibadah. Termasuk sarung kita. Rasanya sarung tadi ketika lewat depan masjid, ada bagian yang basah. Bagian yang basah air menggenang, itu biasanya kalau ada anjing buang air besar atau anak-anak pipis, kadang-kadang dekat situ kita ragu ini. Maka caranya bagian yang basah tadi cukup basuh dengan air. Meskipun dia basah, nanti kita pakai sholat, dia statusnya suci. Boleh, tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya berangkat ke masjid, kan kita nggak mungkin nukar pakaian di masjid nih. Kita kemungkinan menurut kita di jalan tuh dia kena najis, sudah basuh saja. Kalau dia basah dibawa sholat nggak ada masalah. Artinya ketika sholat pakaian kita kering atau basah nggak ada masalah. Yang penting bersih dari najis. Nah itu. Kemudian mughallazah, ini baru yang agak repot sedikit. Dibasuh dengan 7 kali basuhan
satu di antara 7-nya ini adalah air dicampur dengan tanah. Bukan dengan tanah saja, tapi air tadi kita masukkan ke dalam gayung atau dalam tempurung atau dalam ember, campur air dengan tanah, lalu campuran tadi kita masukkan ke tangan kita atau bagian badan lain yang mesti kita basuh dari najis. Yang paling bagus dia kalau tidak yang pertama, satu di antara 6 basuhan sebelum yang terakhir, supaya ketika terakhir dia sudah dibersihkan dengan air. Meskipun secara ketentuan fikih boleh saja air dengan tanah ini di awal, di tengah atau di akhir. Cuma kalau di akhir kan berlumur tanah. Tapi kalau di awal, di tengah, terakhir bisa kita bersihkan dengan air sehingga hilang bekas dia. Ini 3 jenis najis dan cara membersihkan najis. Wallahu a'lam. Kita lanjut tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita cukupkan 2 ibu, 2 bapak untuk yang mungkin bertanya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau kita lagi sholat pilih bersin umpamanya keluar cairan dari hidung itu apa? Baik. Cukup Pak. Cairan hidung, cairan dari mulut, dari telinga, selama dia tidak darah, tidak nanah, dia tak dihukumi najis. Sehingga kalau kita keluar dahak, keluar air ludah atau ileran kita, itu statusnya tidak najis. Maka kalau keluar kita hapus dengan tisu, masukkan dalam saku, itu tidak najis. Boleh seperti itu. Maka kadang Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada orang dia bawa tisu atau dalam sakunya tisu, begitu dia ileran dihapusnya, masukkan lagi dalam sakunya. Itu boleh, tidak statusnya najis. Cukup Pak ya? Dipahami Pak ya? Oke, silakan yang lain. Enggak mana tahu kalau ada kita habis bangun tidur, bekas-bekas taik mata masih ada, itu masih sah salat. Atau telinga, hidung masih ada, sah salat karena tidak dihitungi najis. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz. Baik, Pak. Pertanyaan saya pertama, apakah boleh wudhu dengan air panas atau tidak boleh dengan air panas? Baik. Kemudian yang kedua, setelah wudhu bilang tadi. Baik. Maka susah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berwudu dengan air panas atau dipanaskan. Nah, tadi ada kan musyammas. Musyammas itu adalah karena dia di tempat yang panas sekali. Artinya suhu di tempat itu kita kan baru paling 37 Pak ya. Atau ada di atas itu lagi? Paling 37 ya. Suhunya panas sekali. Sehingga kalau air itu panas di atas logam, itu dia akan bisa menyebabkan logam tadi bisa mengelupas. Tinggi panasnya. Tapi kalau seandainya air di tempat kita panas seperti di sawah Pak, atau di kolam kita kan panas matahari itu, seperti itu tidak makruh Pak. Karena umumnya air seperti itu tidak menyebabkan kita sakit gara-gara memakainya. Atau kita boleh jadi karena kondisi tertentu terasa dingin betul pagi ini, sehingga kita panaskan air baru berwudu, itu tidak ada masalah Pak. Boleh seperti itu. Sesuai dengan hajat kita, bahwa kalau kita dingin nggak bisa berwudu, tapi kita panaskan sedikit, boleh. Atau air terlalu panas kita dinginkan sedikit, boleh. Kan tadi seperti tadi Pak, di sungai atau di kolam kita panas betul, kita dinginkan sedikit dulu, kita kasih es misalnya. Es tadi selama dia suci boleh Pak. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau habis wudu lalu kita lap, kita seka, baik dengan tisu, dengan anduk atau benda yang lain, makruh hukumnya Pak. Dianjurkan bekas wudu kita itu tidak kita hapus, apalagi tidak ada hajat untuk itu. Contoh, kita bukan di musim dingin atau di tempat yang sangat dingin. Seperti mohon maaf kalau Bapak berangkat ke tanah suci di musim dingin, itu kalau menggunakan air, jangankan pagi hari, siang saja dingin sekali terasa. Kami kalau di Mesir itu kalau musim dingin, saat kita siang hari wudu zuhur nih Pak, itu ketika wudu sama seperti rasanya seperti air es baru cair diwudukan ketika subuh di tempat kita. Itu wudu zuhur begitu rasanya kalau musim dingin. Maka apabila dingin seperti itu kita lap, tidak makruh Pak. Kenapa? Nggak kuat kita. Jangan-jangan gara-gara dingin itu sakit pula kita. Karena
Dingin itu kalau terlalu dingin kan tulang kita yang sakit, Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada hajat, keperluan untuk menghapus, makruh hukumnya menghapus, Pak. Ya, Pak? Di kita kan jarang yang dingin sampai menyebabkan kita sakit begitu. Dinginnya biasa. Maka kalau kita hapus itu makruh. Biarlah dia bekas wuduk kita itu. Di dalam hadis dhaif dikatakan bekas wuduk kita itu nanti dia akan jadi malaikat. Dan dia akan terbang ke aras, lalu dia akan bertasbih. Tasbihnya itu akan bermanfaat untuk kita. Makanya tidak dianjurkan menghapus bekas wuduk. Wallahu a'lam. Kalau bapak tidak lap badan, bapak pakaiannya basah-basah nanti. Keperluan kan? Karena bapak sekalian mandi. Nah itu, keperluan bapak kan. Kalau tidak bapak lap, otomatis bapak tidak bisa memakai pakaian. Nah makanya kalau seandainya bapak khusus berwudu, airnya dilap khusus itu makruh hukumnya. Tapi karena dia pakai untuk mandi sekalian, hajat kita untuk melap kan? Nah gitu Pak. Kalau tidak bisa kita menggunakan pakaian kita, maka mesti kita lap. Kalau bisa tidak kita lap bekas wuduk lebih baik lagi Pak. Teramalkan sunnah. Nah, cuma kalau bapak sudah berantuk kan biasanya nggak mungkin sekedar badan saja bapak lap. Tapi kan tangan akan bapak lap, semua akan bapak lap. Betul? Oke. Baik, ada lagi? Baik, untuk bapak-bapak cukup. Untuk ibu-ibu ada? Cukup ya. Saya terakhir kita sekarang. HP. Oh baik, membatalkan sholat atau tidak? Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara umum dalam sholat itu ada gerakan. Gerakan bisa membatalkan sholat dan tidak. Terlalu banyak gerakan bisa membatalkan sholat, kalau sedikit tidak. Kalau HP itu sekedar pencet, sekedar tekan, matikan langsung enggak membatalkan, Pak. Tapi kalau HP tengok dulu, klik-klik dulu, jawab pula dikit dulu, itu membatalkan. Tapi sekedar mematikan tidak membatalkan. Apalagi kalau dia jelas nampak taruh di tempat sholat, kita tekan saja, tidak membatalkan. Justru sebaiknya segera dimatikan lebih baik, Pak, karena akan mengganggu orang sholat. Ada lagi, Pak? Selama gerakan kita tidak banyak, sekedar itu saja, itu boleh, Pak. Ambil, tekan, dah. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. InsyaAllah kita lanjut lagi di bab yang lain di pertemuan berikutnya. Pekan keempat bulan depan insyaAllah. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wahdahu la syarika lah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.